Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanil nabil karim, ihdinil ladzi bin jamalika wa innal ladzi bin jalalika wa innahu fin kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadallah wa ittaqullah. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di malam yang dimuliakan oleh Allah, malamnya umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena izin dan ridhonya jugalah kita dapat menjalankan perintahnya, beramal dan beribadah, zahir dan batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan dan kita kalamkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan mengkalamkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Insyaallah, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah tidak lama lagi kita akan menghadapi, yaitu perjuangan dengan sebenar-benar berjuang sebagai makhluk Allah yang diutus ke muka bumi dengan bekal-bekal yang telah disiapkan oleh Allah. Maka bekal-bekal itulah yang akan diuji oleh Allah dalam bulan Ramadan ini. Apa bekal daripada Allah ke diri kita? Yaitu bekal hayatnya Allah, kehidupan Allah, yaitu sifat dan kodrat-kodratnya, serta sifat dan zat-zatnya, serta batin dan sir-sirnya, yang maujud menjadi tempat Allah bersifat, yaitu diri fitrah. Inilah saatnya kita membuktikan dalam pelajaran ilmu tauhid, mencari diri dengan diri di dalam diri itu sendiri. Maka inilah waktu dan saatnya yang ada di dalam diri itu yang harus maujud dalam rangka bersuci.
Inilah yang dikatakan dengan safarnya manusia, maujudnya diri wujud yang sebenarnya disebut diri Rabbani. Inilah diri yang al-haqqullah, dinamakan diri fitrah. Kenapa Allah jadikan diri fitrah ini atau perjuangan ini diadakan setahun sekali? Karena Allah memiliki dua sifat di dalam ketuhanannya. Pertama, dari sifat usulnya, keilahannya, ketuhanannya pada diri. Yang kedua, kekuasaannya pada Rabbul Alaminnya. Dia mau tahu apakah memang diri fitrah dia yang berkuasa atau tidak. Di sini ada pembuktian-pembuktian di kala mana orang hanya bisa berbicara kalau dia dekat dengan Allah, kalau dia selalu mengingat Allah. Nah, di sini siapa yang dekat, siapa yang mengingat, inilah alam pembuktian. Kenapa? Selayaknya Allah tidak menuliskan bismillah itu pada surat At-Taubah, karena dikhawatirkan dalam ayat pertama itu 3 sifat yang paling Allah tidak suka. Kenapa 3 sifat Allah tidak suka? Inilah yang terjadi 11 bulan menyerang diri kita. Hadas apa? Pertama, hadas musyrik. Kira-kira tahu nggak? Siapa yang tahu musyrik itu apa kira-kira? Nah, yang kedua, hadas kafir. Yang ketiga, hadas munafik. Ini sangat sering datang dalam kehidupan sehari-hari. Orang munafik banyak, mungkin nggak perlu disampaikan lagi. Orang kafir banyak, tapi bukan kafir amaliyahnya, tapi kafir sindik. Tuhan yakin, batu cincin juga yakin, kemenyan juga iya juga, sedikit-dikit kembang warna 7 macam. Nah, itu kafir sindik. Ayyuhal kafirun. Ada unnya. Kalau kafir aja beda. Tapi kalau runnya ada unnya di situ, kehidupan. Kafir kehidupan. Musyrik banyak. Ditelepon orang Buddha, enak gak Tuhannya di Buddha? Ditelepon lagi orang Nasrani, kalau Nasrani gimana? Enak Tuhannya, gak banyak peraturan ya. Mengingkari perjanjian-perjanjian kepada Allah dan tidak mengakui keberadaan Allah dalam dirinya. Ini golongannya sudah banyak banget. Dalam rangka menghadapi 3 hadas besar itu, maka semua diuji, termasuk amaliyah. Yang sering ke dapur, diuji perutnya. Apakah setelah diri yang dikodratkan sifat tadi, yang 27 itu adalah 10 amal besar dalam 17 rakaat, yang berartikan 10 kodrat besar. Di dalam 17 rakaat ini harus disucikan sehingga ujian ini tidak kita rasakan lagi. Ujian apa?
Kan ada 3 kemampuan diri manusia. Ada 3 kodrat. Pertama, kemampuan hatinya dinamakan qadarullah. Nah, inilah orang yang menahan diri berpuasa. Qadarullah itu adalah qalbi. Ya, berarti disucikan tuh, ya. Yang kedua, qaharullah. Yang qaharullah ini adalah iman. Iman diri. Baik terhadap perempuan, segala macam. Kalau menutupnya, orang beriman tuh nutup jari begini. Tapi kalau orang yang berimin, dibuka. Nah, itu. Nah, ini qaharullah. Nah, ya. Yang ketiga itu kamarullah. Kamarullah itu adalah nafsu, akal, haus, lapar, dan ini makomnya adalah akal. Akal ini nih, nah ini jatuhnya amaliyah, ya, jatuhnya amaliyah ini. Jadi kalau contoh buka puasa, jam 4 pengurus masjid sudah bikin segala makanan. Berarti bukan jam 4 masaknya, jam 1, jam 12. Nah, itu sudah ke situ aja orang mikir. Nanti kalau buka puasa jangan lupa mampir di masjid. Jadi yang aslinya itu setengah hari, ya kan? Itu pun kalau nggak terlambat bangun. Kalau terlambat bangun, nah sudah selesai 2 jam. Nah, ini kamarullah ini. Orang yang menahan haus dan lapar sifatnya amaliyah. Dan dia diuji dengan mengorbankan dirinya dengan menahan haus dan lapar. Segitulah dulu. Tapi orang yang beriman diuji hawa nafsunya. Semakin bertambah hari puasa, semakin cantik semuanya. Biasanya orang lapar kalau lihat orang cantik nggak masalah lagi ya. Ini semakin lapar semakin naik. Nah, terus jalan-jalan naik motor biar nggak keingat lapar. Nah, ini imannya nggak ada. Ya, nah, ini menahan hawa nafsu. Tapi bagi orang yang memiliki qadarullah, yaitu menahan dirinya dengan memunculkan diri sendiri, yaitu diri fanafilah yang tidak berurat, tidak berdarah. Berarti tidak ada seleranya. Karena yang membatalkan yang berurat, yang berdarah. Tapi kalau sudah yang dipakainya adalah diri Rabbani, adalah nyawa, rohaninya zat Allah adalah rohani, dan jasadnya nuraninya Adam. Kalau sudah berkodrat, hayat kodrat Adam, Muhammad, dan batin Allah pada nyawanya, tidak mungkin dia kepikiran seperti yang dilaksanakan oleh iman dan akal tadi. Inilah diri fitrah. Makanya waktu lebaran ini kita akan takbirkan ini, si Allahu Akbar ini. Siapa Allahu Akbar? Inilah mewujud ibadah ini. Salbiyah, nafsiyah, manawiyah menang. Karena salbiyah, manawiyah menang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Menangnya apa? Ilham. Karena dia telah menaklukkan dunia ini dengan kekuatan Allah, kadar Allah, datangnya kadar Allah ke dalam Al-Quran itu sendiri. Mana Al-Quran itu? Inilah mawujud daripada sifat Allah dalam diri. Nur, an-nur, batin, banyak.
Apalagi zat, ada Al-Fatihahnya. Banyak dari Al-Quran. Nyata itu. Nah, dengan nyatanya Al-Quran yang berdiri, maka turunlah kadarnya kepada alam lail. Apa alam lail? La ini adalah maujud alamnya, il itu adalah alam rahasia, yaitu alam batin dalam hati. Inilah la illatul khaddar. Nah, itulah. Kalau orang kampung saya bilang ngisi alif. Nah, kan? Nah, bukan Al-Quran yang melayang-layang datang, tapi kadarnya yang turun. Inilah lailatul khaddar. Kapan turunnya? Bukan malam 27. Malam 27 itu maknanya kalau ada angka jangan diselesaikan dengan pengajian. Kalau angka yang muncul selesaikan dengan falakiyah. 27 ini kita tahu 10 dan 17. Mana diri fitrah yang 10? Itulah kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat, batin, zat, dan nur. Ini makomnya. Setelah masuknya diri sifat dinamakan al-haqullah dengan asmanya, maka maujudlah ke dalam batin, batin wujud jadi zat, zat hayat menjadi nur, tawujud nur maujud jadi jasad. Maka yang ada di dalam itu adalah diri Ahyan Karajiah. Pertahankan diri Ahyan Karajiah itu. Kalau diri Ahyan Karajiah kan diri yang dalam kaca. Ya sudah, tidak ada apa-apa di dalam selain tetesan-tetesan air zat saripatinya, nurullah dan zatullah. Itulah yang dikatakan air subah air kulimah. Cucilah batin itu. Hadirkan diri apa itu? Izzatullah, fi sifatullah. Dirikan sampai kita mendapatkan maujudnya, berarti kita menang. Berhak dong lebaran takbir. Kalau nggak ditakbirin kita menang, siapa yang tahu? Kalau ini adalah walillah ilham, nih orang yang menang yang sudah mendapatkan ilham dari Allah. Apa ilhamnya? La illatul khaddar. Berdiri Al-Quran dalam Al-Quran. Nah, inilah dia masanya. Dikatakan rahmadan, dirahmatkan kepada alam. Dan itulah yang dikatakan qadar. Tidak wahyu. Kalau wahyu dia din. Nah, beda. Puasanya menahan Allah dalam sholat. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam Rabbana taqabbal minna sholatana wa kasiyamana. Kita temui dalam sholat sama-sama wa kasiyam. Nah, kalau memang 11 bulan kadarullah itu hayat dalam dirinya, memang fanafilah ini menjadi suatu kodrat dirinya yang hakikat dan selalu dalam pandangannya, fana'um filah wal baka'um filah, inilah saatnya. Makanya kita amalkan yang 10 itu. Subhanallah. Ya kan? Kita kaji satu-satu. Subhanallah alal qadirutun illallah. Lihat kodrat. Qadirun. Mana kodrat? Itu batin. Subhanallah. Cuci dengan air subah, air saripati nurullah nur Muhammad itu. Subhanallah iradun illallah. Lihat mana kodrat iradat, itulah rohani. Subhanallah. Sampai kepada ilmu. Subhanallah la ilmun illallah. Mana ilmu? Nilai yang mewujud, kesimpulan dan kenyataan Allah pada diri.
Tapi di dalamnya kosong nih. Yang ada hakikat, batin, zat dan nur. Ya. Sampai kepada tingkat ketujuh. Lam maujudun illallah. Nyatakan sebelum membersihkan satu-satu dulu. Nah, begitu yang 7 sudah selesai, masuk ke dalam makomnya. Apa makomnya? Nyawa, batinnya Allah, zat, kodratnya Muhammad, rohaninya kita, dan nuraninya Adam adalah insannya kita. Subhanallah ya batinu. Ya batinu. Ya batinu. Nah, itu nyawa, fokus. Subhanallah ya izzatun illallah. Itulah rohani. Ya izzatun illallah. Subhanallah alal al-nurin illallah. Zikir subhanallah, subhanallah. Apa penutupnya? Nah, inilah dia. Nurullah, Nur Muhammad di dalam Nur Hak Allah. Nur Kadim, Allah Kadim. Nyatalah. Terlihatlah diri fitrah itu ada dibungkus oleh jasad. Tapi itu dua-dua. Kalau hayat, la hayyun ilallah. Nah, lihat. Hayat Allah bagi diri adalah gerak, kodrat, if'il dan af'al. Kalau kalam, itulah kauniyah, suara batin. Itu yang harus dibersihkan. Subhanallah alal kauni illallah. Atau subhanallah wal mutakalimun illallah. Boleh. Baru masuk kepada basar. Subhanallah alal basirun illallah. Subhanallah, subhanallah ya. Nah, sampai subhanallah alal sami'un illallah. Ya. Nah, tutup dengan tadi la maujudun illallah. Nurullah, Nur Muhammad di dalam nur haknya Allah. Nur Kadim, Allah Kadim. Al-Fatihah. Bacakan Al-Fatihah. Ulah. Kan dua-dua itu kan. Nah, kalau 5 waktu berarti 10. Kan? Itu yang 10 amal besar. Juz amal. Inilah yang juz amal. Makanya dikatakan kodrat manusia itu Al-Quran. Karena juz amal. Juz itu keumatan Allah pada sifat ihnya atau ihsan. Ihsan itulah diri al-haqullah tadi. Itu yang ihsan, yang maujud insan. Yang kelihatan nih insan ini. Paham? Nah, itu. Jadi sangat indah perjalanan. Inilah kebenaran kajian tauhid itu. Ramadan itu bulan ibadah. Kalau yang bersifat ibadah adalah hakikat, kecuali ada yang mengatakan Ramadan ini amal. Hukumnya sunat, dikerjakan pahala, nggak dikerjakan nggak berdosa. Tapi ini fardu kifayah, makanya ada 17 Ramadan. Dalam ikatan sholat yang tidak langsung. Sa'diyah namanya. Kalau fardunya, kalau sholat fardu ain. Kalau ini fardu kifayah. Hukumnya sa'diyah, tidak langsung. Apa tidak langsungnya? La ikraha fiddin. Allah tidak pernah memaksa. Kalau tidak sanggup, tidak apa-apa. Ya.
Jangan terpaksa. Ini sampai puncak muka ditahan. Tapi ada ampunan, ada pertolongan. Orang yang puasa itu kan yang sakit mah sehat, asam lambung sehat, darah tinggi sehat. Ada, cuma sebatas kesehatan. Nah, nggak ada janjian orang sakit, orang sakit nggak boleh ketemu Allah, orang sehat boleh, nggak boleh gitu. Itu amaliyahnya syariat. Jadi gitu jamaah. Jadi kita ini dalam menghadapi perintah Allah harus dengan ilmunya. Jadi jangan nekat ya. Karena puasa bukanlah tradisi di bulan Ramadan, tetapi adalah suatu syarat yang ada ketetapan dalam sholat. Artinya dalam rukun Islam berpuasa ini dinyatakan ada, sah, gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan kita akan selalu membimbing dan menuntun umat bagi yang membutuhkan pertolongan dari YouTube kita Buya Pasaman Timur tentang ibadah-ibadah yang akan dilaksanakan. Nanti kita mempersilakan menghubungi di nomor telepon yang ada di YouTube, insyaallah. Jadi kita spesialis ibadah untuk menyelamatkan umat. Kenapa? Kita diberikan kemampuan bukan untuk menyelamatkan diri, tapi dalam rangka menyelamatkan umat, insyaallah. Baik para jemaah sekalian, mudah-mudahan tausiah tadi bermanfaat dan selalulah menonton YouTube kita Buya Pasaman Timur, karena kita tetap mentayangkan dan membantu ibadah umat baik dalam bulan Ramadan atau sebelumnya. Kita sudah mempersiapkan pertolongan-pertolongan berupa ilmu pengetahuan, insyaallah. Cuma itu yang bisa kita bantu kepada umat. Mudah-mudahan aja tayangan ini bermanfaat buat umat semuanya, insyaallah. Baik para jemaah semuanya, untuk akhir ini kita akhiri dengan akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.